Halo guys, kita sekarang sedang berada di Jalan Gatot Subroto menuju ke markas besar kita di 23A. Habis kemana ya? Soalnya kita di saat sekarang kan pandemi, nggak bisa kemana, jangan kemana. Bukan kita tidak punya uang loh, kita ada. Cuma namanya tempatnya yang susah untuk kita datangi kan dengan situasi sekarang ini. Nggak visible untuk didatangi gitu. Kalau duit sih iya, untuk makan di pinggir-pinggir jalan oke lah ya. Nah, ada. Cuman itu tadi karena kalau pandemi. cuma ya, sate-sate taichan sih bisa lah kan sambil cuci mata gitu loh guys. Iya nggak Mi? Iya. Secara ya memang mumet juga kalau di rumah terus itu bro ya. Jadi sekarang kita ya jalan-jalan seperti ini aja, lihat pemandangan dan sebagainya. Kita tidak bisa berhenti kongko-kongko karena depan itu ada Mokarika, tinggal mampir kita ke Mokarika. Itu banyak tempat-tempat nongkrong ya. Tempat enak Mokarika nongkrong. Mau nongkrong di hotel apa sih? Four Seasons. Mau nongkrong di Four Seasons bisa. Tapi ya itu makan sushi daging mentah semua. Lah secara kita ini kan mulutnya mulut kampung gitu ya. Kita nggak cocok dengan makanan susu-susu itu. Anak-anak kampung yang merantau ke Jakarta ya disuruh makan sushi itu namanya sama aja kita balik kampung lagi gitu makan daging mentah. Iya nggak Mi? Iya nggak bro? Betul. Iya. Jadi ya kita sore ini seperti inilah sementara ini. Tapi tetap bersyukur ya, tetap Oh bersyukur kita ya. bersyukur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kan. Diberikan rezeki. Tapi menurut juga. Kang Fahmi, COVID-19 ini apa sih sebenarnya? Dibalik dari semua cerita, baik itu yang pilunya, yang macam-macamnya itu, ada nggak sesuatu yang belum diungkapkan oleh kita itu berkaitan dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini? Saya kalau bicara tentang COVID ini gimana ya? Dibilang tidak ada, ini ada dan banyak yang kena dan sebagainya. Cuman saya agak sedikit kalau bicara ekstrim ini seperti penyakit rekayasa ya. Waduh, Karena- Bapak ini teori konspirasi maksudnya? Iya. Hati-hati Pak, nanti Bapak masuk penjara juga. Karena Enggak, maksud saya gini ya, kalau dari sisi pemerintah ya, memang anggaran sudah dikucurkan ya, nilainya juga fantastis, hampir sekitar 700 triliun rupiah ya. Tapi Besar, ya. secara kurva ya, tren kasus kita yang terkonfirmasi positif juga Tinggi, masih tinggi, belum melandai kan. Kita nggak tahu juga kapan kita itu di titik puncaknya seperti di tempat lain atau negara lain. Bisnis corona ini bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, Bisnis corona, jadi wajar kalau gak akan turun-turun, dana udah banyak dikeluarin. maksud gua begini loh bro. Kita udah capek lah ya dengan kasus-kasus itu gitu. Ada nggak sesuatu pikiran ya, misalnya dari aspek spiritualnya gitu loh Pak Fahmi, yang bisa membawa kita pada satu pemahaman tentang situasi ini sehingga kita lebih tenang menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Iya. Maksud saya. Gimana itu menurut Bapak? Nah, kalau menurut hemat saya, justru ini tempat kita untuk apa ya, muhasabah atau apa ya kamu nih? Muhasabah itu mengevaluasi diri. Evaluasi ya. Dengan adanya pandemi ini kita bermuhasabah, mengevaluasi diri sehingga kita itu, saya itu banyak mungkin boleh bilang saya itu termasuk orang yang bersyukur dengan pandemi ini. Saya bisa Ibadahnya makin makin bagus. Kalau Pak Daimin ibadahnya gimana Pak? Alhamdulillah lancar. Puasa Daud ya. Alhamdulillah kalau puasa Daud, Senin Kamisnya jalan, kalau nggak puasa Daud. Ya ini macetnya gila ya bro. Lihat ya.
Macetnya Jakarta hari ini gila itu. Gila guys. Kita di mana ini, di sekitar Pancoran ya? Belum, masih Sudirman. Masih di Sudirman. Kuningan. Kuningan. Ntar dulu Pancorannya. Ini baru di Kuningan nih, belum mau masuk Pancoran. Ya beginilah Jakarta ya, dengan segala kesibukannya. Meskipun dalam suasana pandemi, tapi ya orang kan butuh makan ya, Iya, bro. Udah nggak takut lagi. Orang udah nganggap ini nih Biasa. siklus yang biasa ya. Jadi kasus ini mau naik tinggi gimana pun ya udahlah, masa bodoh aja gitu. Yang penting ya catatannya tetap dalam Koridor jaga koridor ini, yang 3 itu. protokol kesehatan secara Protokol ketat. Yang kami semua nih semobil ini ya jalan begini karena udah punya swab antigen semua nih. Jadi report terus tiap minggu gitu, sehingga aman lah ya. Kita selalu jaga misalnya, Pakai masker pun masker yang masker, standar kesehatan. standar kesehatan. Nongkrong malam udah nggak ada lagi. Tuh karaoke bos, nggak ada. Nggak ada karaoke, nggak ada berendam. Jadi jadi gitu ya Bro Fahmi. Iya. Jadi lebih ke Udah kita kembali ke ini aja sekarang stigma ini. daripada Iya. pandemi ini, kita semakin dekat Iya, sama kembali ke rumah kita sama dengan istri. keluarga dan sebagainya. ya, quality time yang lebih banyak ya bersama keluarga. Tapi kan Bapak di Jakarta, istri di Garut, Pak. Iya, justru kan itu kita di sini tuh salah satu tempat untuk, ya kalau dulu itu mungkin zaman Rasul ini gua hero, di Jakarta ini buat saya ini gua hero-nya itu. Tempat saya untuk Kontemplasi. Iya, Jadi apa istilahnya itu? Mencari apa namanya Apa itu itu? ya? kalau bilang keheningan ini di keramaian. Bukan tafakur. Tafakur ya. Tafakur. Jadi disitulah kita merenungi tuh bahwa makhluk yang kecil yang mikroskopis ini bisa membunuh ekonomi masyarakat, bisa membunuh ekonomi satu negara bahkan dunia gitu ya. Nah, itu hanya melalui satu makhluk kecil ya yang mikroskopis itu, tetapi luar biasa ya, mengancam umat manusia. Jadi saya merasa bahwa oke lah, manusia ini punya ilmu yang tinggi, punya sains dan teknologi yang bisa merekayasa berbagai macam temuan vaksin untuk penyembuhan, ya toh? Betul. Tapi dibalik dari semua ini tentu ada hikmah yang harus kita gali lebih dalam. Atau bagaimana Pak, menurut Pak Fahmi? Jadi ini tempat kita untuk, kalau menurut hemat saya gitu, untuk saya pribadi ya, untuk introspeksi, dan introspeksi yang meskipun ini terpaksa, tapi insya Allah dengan keterpaksaan ini akan menjadi biasa kepada hal-hal yang positif. Gitu. Karena kalau tidak ada pandemi ya kita kadang-kadang di saat jenuh, suntuk, ya pengenlah namanya hiburan dan sebagainya. Hiburan Tapi, apa Pak? Tolong diperjelas. ya banyak gitu. Tapi dengan sekarang itu hiburan kita menghibur diri itu kita kembali kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Ya berbanyak zikir, kan, mengaji, puasa. Itu salah satu cara mungkin hiburan kita, dan insya Allah akan lebih nikmat kalau kita Lebih tenang ya. lebih tenang, kalau kita mendekatkan diri langsung kepada yang Maha Kuasa. Kepada Kalau Diamond gimana Min? Ya sama kurang lebih lah kayak Kang Fahmi. Ya apa, ngomong dulu di sini. Ya kita Mukanya Min. banyak beribadah kan, banyak bersyukur meskipun kadang hati dongkol kan, kenapa ini corona dinaik-naikin terus kan. Kasihan juga orang-orang yang jualan, pedagang-pedagang tutup Kaki jam lima ya. 8 kan. Warteg bangkrut semua. Ini harus disensor nih. Jadi begitu ya Pak Fahmi ya. iya betul. Oke lah, kita udah sampai di Pancoran. Pancoran ya. Sebentar lagi kita udah tiba di Tebet sebagai rumah singgah sekaligus markas pergerakan para aktivis muda Partai Amanat Nasional. Oke guys,
Ada pesan-pesan khusus Pak Fahmi? Pesan khususnya itu ya kita syukuri aja apa yang terjadi sama diri kita, sama negara kita dan sebagainya, terlepas dari kekurangan yang ada, tapi dengan kita bersyukur insya Allah Tuhan ini akan menjadi hikmah buat kita semua. Wah. Terima kasih. Oke bro, obrolan singkat ini menemani perjalanan kita setelah seharian bekerja mencari rezeki. Oke guys, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai lupa ya subscribe Munir Sara ya, jangan lupa.